Shalom, salam sehat. Kita tiba di pelajaran Sekolah Sabat hari ini 21 September dengan judul Siap Melaksanakan Instruksi. Penjelasannya, gambaran besar nubuatan tentang sejarah tidak hanya memungkinkan kita untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa saat peristiwa-peristiwa terjadi. Peristiwa-peristiwa yang benar-benar tidak dapat kita kendalikan. Seringkali sikapnya adalah, peristiwa-peristiwa akhir akan terjadi seperti yang dinubuatkan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan selain hanya mengikuti saja? Lagi pula, apa yang bisa kulakukan sendirian? Tapi itu bukan bagaimana orang Kristen berhubungan dengan dunia di sekitar mereka, dan terutama dengan peristiwa-peristiwa akhir. Wahyu 14 memberitahu kita bahwa tujuan kita saat ini dalam sejarah adalah untuk memberitahu orang lain tentang penghakiman Allah dan membantu mereka bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua. Bacalah Wahyu 14 ayat 6-12. Apa yang diajarkan di sini dan apa yang harus kita kabarkan kepada dunia? Mengapa pesan ini sangat mendesak? Ayat-ayat ini menceritakan mengenai pekabaran 3 malaikat. Malaikat yang pertama menekankan, sembahlah Allah. Yang kedua, pemberitahuan bahwa Babel telah rubuh. Dan malaikat yang ketiga menceritakan kepada kita bahwa jika kita menyembah binatang dan patungnya itu, serta menerima tandanya, maka kita akan meminum anggur murka Allah. Hal ini sangat penting dan mendesak bagi kita karena waktunya sangat singkat. Tuhan akan segera datang. Sejak saat ini, kita harus memilih untuk hanya menyembah kepada Tuhan saja. Sebagai orang Advent, kita percaya bahwa kebenaran masa kini yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 12 ditemukan, khususnya dalam ayat-ayat ini yang kita sebut sebagai pekabaran 3 malaikat. Di sini kita menemukan esensi dari apa panggilan kita saat ini dalam sejarah bumi. Perhatikan, pekabaran ini dimulai dengan Injil yang kekal, berita indah tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi satu-satunya harapan keselamatan kita. Ada juga pekabaran bahwa telah tiba saat penghakimannya, tertulis dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7. Sebuah petunjuk jalan yang kuat yang menunjuk pada akhir zaman. Kemudian ada juga panggilan untuk menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Berbeda dengan amaran yang menakutkan tentang mereka yang tinggal di Babel, menyembah binatang dan patungnya. Akhirnya ada penggambaran umat akhir zaman Allah. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bacalah Wahyu 14 ayat 11. Apa yang dikatakan tentang kurangnya istirahat bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya? Ayat yang ke-11 berbunyi, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Jika kita memilih untuk menyembah binatang, maka itulah akhir istirahat terakhir yang akan kita alami, bahwa akan ada penderitaan yang tak berujung. Karena itu Tuhan ingin semakin banyak orang untuk boleh mengetahui hal ini. Itulah tugas kita yang telah mengetahui kebenaran ini untuk menyebarluaskannya, sehingga tidak ada yang akan masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang dihukum. Tidak ada istirahat siang atau malam bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya. Meskipun ada berbagai gagasan mengenai apa arti tepatnya ini, semua akan setuju bahwa orang-orang ini tidak mengalami jenis istirahat yang Allah tawarkan kepada mereka yang setia kepadanya. Menurut Anda, mengapa bagian pertama dari pekabaran 3 malaikat adalah Injil yang kekal? Mengapa kita harus menjaga kebenaran yang luar biasa ini selalu di hadapan kita saat kita mengabarkan pekabaran-pekabaran ini kepada dunia? Bagaimana memahami Injil begitu penting dalam konsep istirahat? Mengapa malaikat pertama menekankan pada Injil yang kekal?
Ini merujuk kepada konsep keselamatan Yesus, kabar baik itu. Ini pun kembali akan kita melihat dari Kejadian pasal ketiga, di mana ketika Hawa telah terbujuk oleh godaan si ular. Kejadian 3 ayat 15 menyebutkan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Tuhan membuat satu rencana keselamatan agar umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa boleh memiliki kesempatan untuk kembali dipulihkan kepada rencana Allah yang semula untuk hidup bersama-sama, istirahat kekal di surga. Mari kita siap untuk melaksanakan instruksi yang Tuhan berikan kepada kita di saat sekarang ini, yaitu mengabarkan Injil yang kekal kepada lebih banyak lagi orang. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami yang kekal, yang merupakan Alfa dan Omega, Tuhan rindu sekali agar kami semua boleh datang bertemu dengan Tuhan di tempat istirahat yang kekal. Dan biarlah Injil kebenaran Tuhan yang sudah kami ketahui dapat kami sebar luaskan melalui media, melalui kesaksian kami, melalui sarana-sarana yang telah Tuhan buka bagi kami. Berikanlah kepada kami hikmat dan juga kesehatan, sehingga kami dengan setia dan juga semangat untuk menyampaikan kabar ini dan dapat tetap berpegang teguh hingga akhir. Biarlah juga kiranya Tuhan akan menjaga jalan kami Bapa dari setiap jerat setan yang terus tersebar di hadapan kami. Biarlah kami akan tetap setia menyembah kepada Tuhan saja. Saat ini pun kami memohon ampun untuk setiap pelanggaran dan kesalahan yang telah kami lakukan. Dan kiranya Tuhan juga boleh menguasai kami dengan kuasa-Mu. Dan Roh Kudus Tuhan akan selalu membisikkan kepada kami hal-hal yang harus kami perbaiki dalam diri kami masing-masing. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.